Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran kali ini kita nanti akan belajar melakukan gerakan headstand atau kopstand, yaitu gerakan berdiri bertumpu pada kepala. Caranya, yang pertama kita berdiri tegak menghadap ke tembok. Selanjutnya yang kedua, letakkan kedua telapak tangan dan kepala membentuk segitiga. Yang berikutnya ketiga, angkatlah kedua kaki ke atas secara bergantian dan lurus ke atas. Ya, yang keempat kita tahan posisi tersebut beberapa saat. Kemudian yang kelima, turunkan kembali kedua kaki secara bergantian dan kembali ke sikap awal untuk berdiri tegak. Nah, kita bisa perhatikan sekali lagi contohnya untuk melakukan gerakan headstand atau kopstand, yaitu berdiri dengan bertumpu pada kepala. Ya, kemudian kita ini contoh lagi biar lebih jelas. Itulah gerakan headstand. Anak-anak bisa mencoba di rumah. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran aktivitas spesifik senam lantai guling lenting. Berikut ini cara melakukan gerakan guling lenting. Dimulai dengan sikap awal dalam posisi jongkok, kaki rapat, letakkan lutut ke dada, kedua telapak tangan bertumpu pada matras dan dibuka selebar bahu. Dilanjutkan dengan mengangkat panggul ke atas sehingga kedua tangan dan kaki lurus. Arah pandangan ke pusar sehingga dagu menempel ke dada. Kemudian bengkokkan kedua siku ke samping dan masukkan kepala di antara kedua lengan. Lakukan gerakan guling depan. Pada saat badan berada di atas kepala, segera lecutkan ke depan dengan dibantu oleh kedua tangan yang menekan ke lantai sehingga badan melenting ke depan. Ketika layangan selesai, kaki segera mendarat. Badan tetap melenting dan kedua lengan tetap terangkat lurus. Kemudian berdiri tegak. Lakukan berulang-ulang sehingga gerakan menjadi sempurna. Oke anak-anak, itu tadi adalah gerakan meroda atau cartwheel pada senam lantai. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan gerakan meroda. Sudah siap semuanya? Baik, mari kita pelajari bersama-sama. Ketika melakukan gerakan meroda, posisi awal berdiri tegak dengan kedua tangan diangkat lurus ke atas dan dibuka membentuk huruf V. Kemudian, kaki kiri maju ke depan sebagai tumpuan ketika mengayun. Setelah itu, jatuhkan badan ke depan dan putar ke arah samping hingga telapak tangan kiri bertumpu di matras untuk menahan tubuh. Lalu, angkat kaki kanan ke atas
dan putar tubuh ke arah samping kiri hingga tangan kanan bertumpu di matras. Di saat kedua telapak tangan bertumpu di matras, jatuhkan tubuh ke arah kanan hingga kaki kanan bertumpu di matras, lalu angkat tangan kiri kita. Kemudian, setelah kaki kanan bertumpu di matras, letakkan kaki kiri hingga bertumpu di matras juga. Lalu, angkat tangan kanan kita. Posisi terakhir, badan menghadap arah kita semula. Usahakan mendarat dengan seimbang. Baik, sekarang mari kita lihat kembali gerakan meroda seutuhnya. Oke, jadi seperti itu bagaimana cara melakukan gerakan meroda atau cartwheel. Silahkan dicoba di rumah ya. Ingat, jangan pernah takut untuk mencoba selama hal tersebut baik dan aman. Oke? Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Pelajaran kali ini kita memasuki tema 5, subtema 4. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, materi pembelajaran PJOK kali ini adalah gerakan tolakan, melompat, dan mendarat. Oke anak-anak, sebelum itu kalian harus tahu dulu apa saja tujuan pembelajarannya. Yang pertama, anak-anak setelah menyimak video pembelajaran ini diharapkan mampu menjelaskan kombinasi gerak tolakan, melompat, dan mendarat dengan benar. Kemudian, anak-anak juga diharapkan mampu mempraktikkan kombinasi gerak tolakan, melompat, dan mendarat dengan tepat. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian siap untuk memulai gerak kombinasi yang dimaksud? Baik, kita mulai ya anak-anak. Yang pertama adalah gerakan meloncat. Gerakan meloncat yaitu bergerak dengan mengangkat kedua kaki secara bersamaan. Gerakan meloncat terdiri dari gerakan tolakan, melayang, dan mendarat. Kombinasi gerak tolakan, melayang, dan mendarat dapat melatih kekuatan otot kaki. Gerakan meloncat menggunakan dua kaki. Berikut langkah-langkah melakukan gerakan meloncat. Yang pertama, badan agak membungkuk, posisi tangan di samping pinggang, dan kaki sedikit ditekuk. Yang kedua, untuk melakukan tolakan, kaki menolak ke lantai dan meloncat ke atas. Posisi kaki lurus ke bawah. Yang ketiga, saat mendarat, posisi kaki sedikit ditekuk dan bergerak mengeper atau memantul
serta badan agak bungkuk ke depan dan tangan tetap di samping badan. Oke anak-anak, kita memasuki gerakan yang kedua, yaitu gerakan melompat. Gerak melompat yaitu bergerak dengan mengangkat salah satu kaki, bisa kaki kanan atau kaki kiri. Pernahkah anak-anak melakukan olahraga lompat jauh? Lompat jauh menerapkan kombinasi gerak tolakan, melayang, dan mendarat. Lompat jauh dapat melatih kekuatan otot kaki. Teknik dasar dalam lompat jauh adalah awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Pendaratan lompat jauh dilakukan pada area berisi pasir yang disebut bak pasir. Tapi kali ini Pak Guru contohkan bukan di bak pasir, tapi di atas lantai. Berikut langkah-langkah melakukan lompat jauh. Posisi pertama, melangkah menuju tempat tolakan. Posisi kedua, melakukan gerakan menolak dengan bertumpu pada satu kaki. Untuk diperhatikan ya anak-anak, kaki yang terkuat menjadi tumpuan, bisa kaki kiri atau kaki kanan. Posisi ketiga, melakukan gerakan melayang. Posisi keempat, yaitu posisi siap mendarat, kedua kaki dan tangan ke depan. Itu tadi materi pembelajaran hari ini ya anak-anak. Semoga anak-anak bisa memahami dan mempraktekkannya di rumah. Pesan Pak Guru untuk anak-anak di rumah: selalu patuhi perintah orang tua, pakai masker saat keluar rumah, dan cuci tangan setelah beraktivitas. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan juga ya anak-anak. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Sehat.
pelan-pelan. Ya, gini. Ya, gini ya. Ya. Slow ya. Nah, slow. Lanjut. Oke, sip. Mantap, wes, keren. Ya, ayo. Ayo. Lagi. Masuk. Oke, mantap. Ya, lanjut lagi. Ya, ayo. Oke, sip, lanjut lagi. Mantap. Ayo. Oke. Slow, pelan-pelan. Pelan-pelan. Oh. Jangan begini, bahaya. Oh iya. Ya, begini. Ya, begini loh. Iya. Ini, pelan. Ayo lanjut. Oke. Ya, lanjut lagi. Ya. Lanjut. Iya. Oke, ya. Headstand adalah bentuk sikap berdiri pada kepala dengan tumpuan kepala dan kedua tangan. Sedangkan guling depan adalah gerakan badan mengguling ke depan melalui tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Adapun cara untuk melakukan kombinasi rangkaian gerak headstand dan guling depan adalah pertama melakukan gerakan headstand. Caranya ialah awalan jongkok lalu bungkukkan badan ke depan. Meletakkan kedua telapak tangan di matras. Letakkan dahi di matras di antara kedua tangan. Letakkan kedua tangan dan dahi membentuk segitiga sama sisi. Angkat pinggul ke atas. Angkat pula kaki ke atas satu persatu hingga badan tegak lurus pada matras. Luruskan kaki ke atas, jaga keseimbangan dan pertahankan beberapa saat. Setelah itu langsung dilanjutkan dengan gerakan guling depan tanpa awalan, yaitu masukkan kepala ke antara dua tangan sampai seluruh pundak kena pada matras dan pinggul didorong ke depan pelan-pelan. Kemudian teruskan badan berguling ke depan dan pada saat punggung terasa mengenai matras, segera kedua lutut dilipat dan kedua tangan memeluk lutut. Dengan demikian badan berguling ke depan bulat hingga jongkok kembali. Gerakan meroda adalah suatu gerakan ke samping dengan bertumpu atas kedua tangan dan kaki terbuka lebar. Meroda dapat dilakukan dengan gerakan ke kiri dan ke kanan ataupun sebaliknya. Sedangkan gerakan berguling ke depan adalah gerakan badan mengguling ke depan mulai tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Guling depan dapat dilakukan dengan beberapa sikap awalan, yaitu dengan jongkok ataupun berdiri. Adapun cara untuk melakukan rangkaian gerakan meroda dan dilanjutkan dengan berguling ke depan, yaitu pertama melakukan gerakan meroda. Sikap awal berdiri tegak dengan dua lengan diangkat lurus. Untuk meroda ke kiri, angkatlah kaki kiri ke depan sambil mencondongkan tubuh ke depan. Tempatkan kaki kiri ke lantai kira-kira sejangkauan kaki dan segaris dengan kaki belakang.
Dorongan kaki kiri menjadi pengungkit, kemudian angkat kaki kanan ke atas dan segera letakkan tangan kiri disusul dengan tangan kanan untuk berdiri dengan kedua tangan dalam keadaan kedua kaki terbuka lebar. Untuk kembali ke posisi berdiri, turunkan kaki kanan bersamaan dengan mengangkat lengan kiri secara berurutan. Kemudian kaki mendarat dan tangan kanan lepas dari lantai untuk tiba pada posisi berdiri dengan kaki terbuka lebar. Setelah melakukan gerakan meroda, langsung dilanjutkan dengan gerakan berguling ke depan. Diawali dari sikap berdiri atau jongkok dengan kedua kaki rapat dan kedua telapak tangan diletakkan pada matras. Pinggul diangkat ke atas, masukkan kepala di antara lengan hingga pundak menempel pada matras. Badan digulingkan ke depan hingga bagian badan dari tengkuk, punggung, dan panggul bagian belakang menyentuh matras. Peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Kedua lengan lurus ke depan. Gerakan akhir adalah kembali ke sikap duduk atau ke sikap berdiri.